Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, tolong Wiwin teman-temannya dipimpin untuk berdoa terlebih dahulu. Silakan Wiwin. Pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Nah, anak-anak, hari ini apakah ada yang tidak masuk? Ada, Bu. Sofia. Sofia, Ali, sama Rahmat. Oh, kenapa? Sofia kenapa? Sakit. Ya udah, kita doakan Sofia cepat sembuh ya. Terus Mamat sama Ali kenapa? Kalau Mamat sama Ali izin, Bu. Oh, izin ya. Ini gimana nih kalian kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Semua hati aman? Hatinya aman? Aman. Aman, alhamdulillah. Kalau aman semua. Baik anak-anak, hari ini itu kita akan mempelajari tentang komposisi fungsi. Nah, ini Bu Erna izin share screen terlebih dahulu ya. Nah, ini gambar apa anak-anak? Bakso dan pakaian. Ini kegemarannya atau kesukaannya Jamilatul. Ini habis makan bakso terus belanja baju ya. Ada nggak dari kalian itu yang pernah melihat atau menonton proses pembuatan bakso? Ada nggak? Ada. Tapi di handphone. Tapi di HP atau di YouTube seperti itu ya. Nah, bakso itu kan nggak ujuk-ujuk jadi bakso toh, Ca. Nah, sebelum jadi bakso itu jadi apa dulu? Daging. Gimana? Jadi adonan ya, kita nyebutnya biasanya adonan. Nah, sebelum jadi adonan, itu sebelumnya harus ada apa dulu? Sebelum jadi adonan? Bahan mentah. Ada bahan mentahnya atau ada bahan bakunya. Jadi untuk membuat bakso itu nggak ujuk-ujuk jadi bakso. Dari bahan mentah dulu, diolah jadi adonan, kemudian dari adonan diolah menjadi bakso. Nah, di sini berarti ada berapa proses? Ada dua proses. Proses yang pertama itu dari bahan mentah menjadi adonan. Kemudian proses kedua dari adonan jadi apa? Bakso. Seperti itu. Nah, setiap proses ini itu bisa kita hubungkan atau kita buat menjadi sebuah fungsi. Nah, fungsi-fungsi ini nantinya kalau dia itu lebih dari satu proses, kaitannya dengan materi yang akan kita pelajari hari ini, yaitu materi fungsi komposisi. Nah, itu seperti apa kita pelajari hari ini ya. Kemudian Bu Erna akan jelaskan tentang manfaat kita mempelajari komposisi fungsi. Manfaat komposisi fungsi itu adalah untuk proses pembuatan emas menjadi perhiasan. Ini juga memanfaatkan komposisi fungsi. Kemudian untuk mesin pencetak yang menggunakan komposisi dua warna, dan untuk proses pembuatan kapas menjadi benang dan benang menjadi kain dan lain-lain. Itu adalah manfaat dari komposisi fungsi. Kan tujuan pembelajaran kita. Jadi untuk tujuan pembelajaran kita adalah peserta didik itu dapat menyelesaikan permasalahan kontekstual berbasis HOTS yang berhubungan dengan komposisi fungsi. Kemudian untuk teknik penilaian, jadi nanti Bu Erna itu akan menilai 3 aspek. Yang pertama itu adalah penilaian sikap. Ini dilakukan selama kegiatan belajar berlangsung, meliputi sikap sopan santun, kemudian ada juga kerjasama dan lain sebagainya. Nah, yang kedua adalah penilaian keterampilan. Ini didasarkan pada penyelesaian permasalahan pada LKPD dan presentasi kelompok. Kemudian ada penilaian pengetahuan, ini akan
Bu Erna, lihat dari tes tertulis yang akan kalian kerjakan seperti itu. Itu untuk teknik penilaiannya, anak-anak. Kemudian, sebelum kita ke materi nih, coba kalian lihat. Ini ada gambar. Ini kita akan tebak gambar. Kira-kira ini apa? Gambar ini itu apa? Kalau dijadikan sebuah kata. Buku cerita. Buku Cerita. buku ini buku, ini cerita, berarti buku cerita. Kemudian yang kedua, ini apa ini? Nasib buruk. Nasib buruk. Iya, nasib buruk ini. Kemudian dua permasalahan yang harus kalian selesaikan. Bu Erna bacakan ya untuk permasalahannya. Nah, permasalahannya adalah sebuah pabrik memproduksi kain dari bahan kapas. Proses pembuatannya pertama, proses dari kapas menjadi benang. Kemudian proses kedua itu dari benang menjadi kain. Misalkan proses pertama, banyak benang yang dihasilkan dari kapas itu dirumuskan dengan fungsi B sama dengan Fx sama dengan 4x dikurangi 0,1x kuadrat dengan x itu adalah berat kapas. Kemudian yang ketiga, banyak benang yang diperlukan jika dihasilkan kain 33 ton. Dan yang terakhir adalah rumus komposisi fungsi yang menyatakan proses pembuatan kain. Kemarin kan Bu Erna sudah membagi kalian menjadi beberapa kelompok, ada 3 kelompok ya kemarin. Nah, terus ini coba Bu Erna akan share link untuk LKPD sebentar ya. Sudah, itu ada link, diklik, itu adalah link LKPD. Bawahnya itu adalah link untuk bahan ajar. Bisa kalian klik terlebih dahulu. Tugasnya kalian sekarang itu adalah mencermati permasalahan yang ada di LKPD, kemudian mengikuti instruksi yang ada di LKPD untuk menyelesaikan permasalahan. Langkah pertamanya skema proses yang dijelaskan soal bersama kelompok kalian. Itu ya. Mungkin ada yang ditanyakan sebelum kalian bekerja dalam kelompok? Ya. Tidak. Kelompok 3? Bu Erna boleh lihat hasil pekerjaannya kalian? Bisa di-share screen kan? Ke atas dulu. Karena mau lihat yang atas dulu. Ya, kelompoknya sudah ditulis, namanya juga sudah. Silakan di-scroll bawah. Skemanya sudah, kemudian yang bawah lagi. Sudah sampai mana kalian? Sudah sampai tugas yang kedua. Coba Bu Erna mau lihat. Oke, silakan dilanjutkan untuk menyelesaikan permasalahannya ya. Nanti kalau sudah jam 9:30 kalian balik ke ruang utama ya. Kalau sudah 9:30 ya. Oke, Bu Erna tinggal dulu. Baik, kelompok 2, silakan untuk dimulai presentasinya. Saya mewakili kelompok 2. Kelompok 2 terdiri dari Dwi Nurjanati Susilowati, Sinta Irawati, Heri Santoso, Niken Dwi Yulianti, dan Ali Budianto. Sebuah pabrik memproduksi kain dari bahan baku kapas. Proses pembuatannya melalui 2 tahap. Tahap pertama, proses dan kapas menjadi benang. Proses kedua, dari benang menjadi kain. Kelompok kami akan mempresentasikan penyelesaian masalah untuk poin B. Penyelesaiannya adalah sebagai berikut.
Pada permasalahan kedua yang dinyatakan adalah proses dari kapas menjadi kain, maka yang digunakan adalah dua proses, yaitu proses 1 dan proses 2. Langkah pertama yaitu mencari banyak benang proses dari kapas menjadi benang. X sama dengan 20 ton, B sama dengan Fx 25. Jadi banyak kain yang dihasilkan jika tersedia kapas 20 ton adalah 45 ton. Terima kasih telah menyaksikan. Tangan dulu untuk kelompok 2. Dari kelompok 2. Oh, kelompok 1 sudah selesai. Sudah. Oh, sudah ya, silakan. Kelompok 2 itu sebenarnya sudah bagus, sudah pede, hanya saja koneksi internetnya yang agak buruk, jadi suaranya ketika masuk di Zoom ini agak putus. Terus yang kelompok 3 itu sudah bagus, hanya saja kurang pede, sama yang presentasi itu hanya satu anak. Akan share link untuk tes formatif ya. Di situ ada beberapa pertanyaan yang harus kalian selesaikan. Titi, Anjas, gimana sudah? Oke, tak cek ya, buat cek ya, bentar. Ya, 12 orang ya ini. Ya. Oke, berarti sudah semua. Jadi tadi, kemarin dan hari ini kita itu mempelajari materi apa toh anak-anak? Materi komposisi. Nah, fungsi komposisi itu adalah fungsi yang melibatkan lebih dari satu fungsi. Contohnya kemarin itu adalah pembuatan bakso itu ya, dari bahan mentah menjadi adonan, adonan baru menjadi bakso. Jadi itu melibatkan lebih dari satu proses, tapi kalau di sini tuh nyebutnya fungsi, lebih dari satu fungsi. Nah, ketika ada suatu fungsi, kemudian dilanjutkan dengan fungsi lainnya, maka akan membentuk suatu fungsi baru. Fungsi baru inilah fungsi hasil komposisi dari kedua fungsi sebelumnya. Misalnya, ada fungsi fx dan gx. Nah, fungsi f komposisi g adalah fungsi yang dipetakan oleh fungsi gx, kemudian dilanjutkan oleh fungsi fx. Nah, itu adalah link evaluasi pembelajaran atau refleksi siswa. Tinggal kalian klik, kemudian kalian pilih opsi yang sesuai dengan pendapat kalian. Silakan. Itu seperti ini anak-anak. Jadi kalau kalian setuju, itu diklik setuju. Kalau misalkan nggak setuju, ya diklik tidak setuju. Seperti itu. Silakan. Kalau sudah diisi semua, lalu klik kirim. Ada Bu Erna ingatkan untuk pertemuan selanjutnya kalian akan mempelajari tentang inverse fungsi atau fungsi inverse. Jadi nanti LKS-nya di rumah dibuka-buka di rumah dibaca-baca agar nanti di pertemuan selanjutnya kalian sudah memahami beberapa materi tentang inverse fungsi seperti itu. Kalau tidak ada yang ditanyakan, Sinta, Bu Erna minta tolong temannya untuk dipimpin berdoa dulu untuk mengakhiri pertemuan pada hari ini. Silakan. Sebelum kita mengakhiri pertemuan pada siang hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut keyakinan masing-masing, berdoa mulai. Amin. Baik anak-anak, Bu Erna akhiri untuk pembelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.